Tiara Puji Lestari dengan NPM R1G 023043 dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit kejang demam untuk memenuhi tugas video mata kuliah Farmakoterapi Gangguan Sistem Saraf, Pernapasan, dan Pencernaan dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S-Farm, M-Farm. Selamat menyaksikan! Pada video ini, kita akan membahas tentang kejang demam, sebuah kondisi yang sering terjadi pada anak-anak dan bisa membuat orang tua panik. Tapi jangan khawatir, dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat menangani situasi ini dengan tenang. Kita akan membahas apa itu kejang demam, jenis-jenisnya, cara diagnosis, prognosis, serta cara-cara penanganannya. Yuk, simak video ini hingga selesai. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak-anak akibat peningkatan suhu tubuh yang cepat. Umumnya, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Kejang ini bukan disebabkan oleh masalah pada otak, tetapi oleh demam yang meningkat dengan cepat karena infeksi atau penyakit lain yang mempengaruhi tubuh. Kejang ini seringkali terjadi pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, terutama karena sistem saraf mereka masih berkembang. Penting untuk diketahui, kejang demam ini berbeda dengan kejang yang disebabkan oleh penyakit epilepsi. Karena kejang demam biasanya hanya terjadi sekali dan berhenti begitu demamnya reda. Kejang demam terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Mari kita bahas masing-masing lebih detail. Kejang demam sederhana, kejang berlangsung kurang dari 15 menit dan biasanya akan berhenti dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Kejang ini terjadi pada seluruh tubuh dengan gerakan kaku atau tersentak-sentak dan tanpa gerakan fokus pada satu sisi tubuh. Kejang demam sederhana tidak berulang dalam waktu 24 jam. Ini adalah jenis kejang demam yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 80% dari seluruh kasus kejang demam. Yang kedua, ada kejang demam kompleks. Kejang ini berlangsung lebih dari 15 menit. Kejang ini bisa melibatkan satu sisi tubuh atau fokal atau dimulai dari satu sisi tubuh sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Kejang bisa berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Kejang demam kompleks lebih jarang terjadi, hanya sekitar 20% dari kasus kejang demam. Nah, kedua jenis kejang ini berbeda dalam durasi, jenis kejang, dan seberapa sering kejang terjadi. Jadi, penting untuk mengetahui perbedaannya. Untuk mendiagnosis kejang demam, dokter biasanya akan melakukan beberapa langkah berikut, yaitu yang pertama, menggali riwayat kesehatan anak. Dokter akan bertanya tentang usia anak, kapan pertama kali kejang terjadi, dan apakah anak pernah mengalami kejang sebelumnya tanpa demam. Riwayat keluarga juga penting karena kejang demam dapat menurun dalam keluarga. Yang kedua, memeriksa fisik anak. Dokter akan memeriksa anak untuk mencari penyebab demam, seperti infeksi saluran pernapasan, telinga, atau infeksi lainnya. Dan yang ketiga, pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Kadang-kadang, dokter mungkin menyarankan tes darah atau fungsi lumbal atau pengambilan sampel cairan dari tulang belakang untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi serius seperti meningitis atau ensefalitis. Pemeriksaan ini hanya dilakukan jika ada kekhawatiran lain. Prognosis atau harapan pemulihan kejang demam pada umumnya sangat baik. Sebagian besar anak yang mengalami kejang demam akan sembuh sepenuhnya tanpa masalah jangka panjang. Nah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. 70% anak yang mengalami kejang demam hanya mengalami satu kali kejang sepanjang hidupnya. Risiko anak untuk berkembang menjadi epilepsi setelah mengalami kejang demam sangat rendah. Hanya sekitar 2-4% saja. Namun, jika anak mengalami kejang demam kompleks atau jika ada riwayat keluarga dengan kejang atau epilepsi, risiko kekambuhan bisa lebih tinggi. Saat anak mengalami kejang demam, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ayah dan bunda.
yaitu jauhkan anak dari benda berbahaya yang dapat menyebabkan cedera, posisikan anak miring agar cairan atau muntah tidak menghalangi saluran napas, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak karena dapat menyebabkan cedera atau gangguan. Nah, setelah kejang berhenti, periksa suhu tubuh anak dan berikan obat penurun panas, seperti paracetamol jika demam masih tinggi. Nah, jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, atau jika kejang pertama kali terjadi, segera bawa anak ke rumah sakit atau fasilitas medis. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika anak tampak tidak sadar setelah kejang atau mengalami gejala yang ditolak. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengatasi kejang demam dengan tenang. Jadi, jangan khawatir karena dengan langkah yang tepat, kejang demam pada anak umumnya bisa sembuh tanpa masalah jangka panjang. Jika Anda merasa ragu, jangan segan berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih telah menonton, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Thank you.